Oke, kembali lagi kita di 40 menit yang kedua. Yang baru kembali baru 12 orang ini. Oke, sudah setengah dari peserta yang tadi. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita untuk materi selanjutnya. Jadi materi vektor sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan materi baru kita. Judulnya adalah jumlah dan selisih dua sudut. Nah, membahas tentang sudut berarti tidak lepas dari yang namanya materi trigonometri. Jadi kalian akan ketemu lagi trigonometri di kelas 11, tapi ini rumus sisanya. Kalau kemarin kelas 10 itu kan trigonometri tentang konsep dasar trigonometri pada segitiga ya kan. Sin itu depan miring, cos itu samping per miring, dan tan itu depan per samping. Nah, itu materi kita yang lalu di kelas 11. Terus kalian juga sudah punya tabel nilai sudut istimewa kan? Sin 30, cos 45. Nah, itu nanti akan kepake lagi di sini. Jadi ini materi lanjutan, yaitu judulnya tadi jumlah dan selisih sudut. Nah, maksudnya apa sih? Apakah berarti sin 30 ditambah sin 45 kayak gitu? Tidak seperti itu. Nah, rumus ini nanti akan berguna untuk mencari sudut yang tidak ada di dalam tabel. Saya akan langsung mulai. Oke, judul materi kita. Nah, saya akan mulai dari memberi kalian masalah, maksudnya memberi contoh soal. Jadi, yang pertama, andaikan kalian diminta mencari sin 30 tambah cos 45. Nah, ini kan nilainya udah ada nih dalam tabel. Sin 30 sambil kita ingat-ingat dulu. Sin 30, berapa sin 30? Halo, berapa nilai sin 30? Lupa sama sekali nih kalian nih. Lupa, Bu. Lupa. Ya Allah, sedikit pun nggak ada yang ingat. Setengah. Pinter, siapa tadi yang menjawab? Saya. Dewi, oke. Dewi, wah Dewi catatannya komplit nih. Jadi apal nih, oke. Sin 30 benar, nilainya adalah setengah. Lalu kita tambah dengan cos 45. Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Nah, ini karena satunya tidak punya akar 2, tidak bisa dijumlahkan, tapi setidaknya kita bisa jumlahkan secara distributif. Jadi setengahnya dikeluarkan, ini. Terus dari yang depan ini, kan setengahnya seorang diri nih, berarti kan setengah kali 1. Maka kalau setengahnya pergi, dia masih ada 1. Kemudian dari yang belakang ini, kalau setengahnya pergi, berarti masih ketinggalan akar 2. Gini. Jadi bentuk penjumlahan ini bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Nah, itu kalau semuanya ada di dalam tabel. Sekarang kalau kita punya masalah seperti ini, simple, cuman nyari sin 120. Ini kan nggak ada di tabel. Bisakah kita mengerjakan ini? Jawabannya adalah bisa. Karena 120 ini masih merupakan penjumlahan menggunakan 180 atau pengurangan pakai 180, ya kan? Ini kan bisa ditulis begini nih. Jadi, selama dia masih bisa diubah menjadi 180 min atau 180 plus,
maupun 360 min dan 360 plus, berarti belum pakai rumus ini nanti. Oke, sambil saya review, ini materinya namanya adalah sudut berelasi. Jadi kalau catatan kalian lengkap, materi ini ada di bagian sudut berelasi. Nanti dibuka lagi ya. Oke, nah cara mengerjakannya gimana? Ini menurut sifat, kalau ada sin 180 min alfa, maka hasilnya menjadi sin alfa. Jadi sin 60. Baru deh kita masukkan sin 60, hasilnya setengah akar 3. Kayak gitu. Nah, terus materi ini yang kita bahas hari ini kapan kepakainya? Kepakainya kalau gini. Kalau kita punya cos 75 nih misalnya. Lah, 75 gimana coba? Kalau ada yang eh, mau bilang cos 75, bisa Bu pakainya 90 min 15. Boleh, 90 min 15, 75 kan? Menurut sudut prelasi, cos 90 min 15 derajat ya ini ya. Kalau disederhanakan menjadi sin 15. Terus kan timbul masalah baru lagi lah, sin 15 tuh ditapel gak ada Bu, gimana? Nah, maka kita butuh materi ini. Jadi, kegunaan materi kita hari ini adalah untuk menjawab soal-soal yang tidak ada di dalam tabel. Kayak contoh yang barusan. Nah, sin 15 kan tidak ada, tapi kita bisa ubah sin 15 ini menjadi sin 45 dikurangi 30. Sorry, saya salah nulis. 45 kurangi 30. Karena kita punya sin 45, punya juga sin 30 kan? Gitu. Kemudian, nah terus rumusnya mana? Oke, sekarang Bu Diana akan mulai menuliskan rumusnya. Nah, rumus sudut, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus-rumusnya saya tulis di sini. Yang pertama adalah penjumlahan untuk sin. Jadi kalau saya punya sin dalam kurung A plus B, maka dia akan sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Jadi cara ngapalinnya, sin sama dengan sin cos cosin. Jadi kalian sebutkan namanya ini. Kalau masalah AB-AB-nya kan tinggal saling selang-seling gitu. Jadi sin jumlah rumusnya adalah sin cos plus cosin gitu. Nah, kalau yang pengurangan terus gimana? Rumusnya pasti beda dong. Yang pengurangan A kurangi B. Oh, tabletnya error lagi nih. Oke, sudah baikan. Nah, kalau kita punya sin A min B, berarti jadinya tadi sin mengikuti aturan sin cos cos sin. Kalau ini min, dia ikut min juga. Coba. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, tadi sin sudah jumlah dan selisih, sekarang yang cos. Untuk cos, rumus cos jumlah A plus B itu menjadi cos cos min sin sin. Jadi kalau tadi sin rumusnya adalah sin cos cosin, kalau cos 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 sin sin. Kayak gitu. Terus yang sin jumlah dia tetap menjadi jumlah, selisih tetap menjadi selisih. Tapi kalau yang cos tandanya berkebalikan. Kalau dia cos jumlah menjadi pengurangan malah hasilnya di sini. Nah, berarti kalau yang pengurangan berarti dia akan jadi nanti penjumlahan. Ingat rumusnya untuk cos adalah cos cos
sin. Kayak gini. Oke, nah berarti soal nomor 3 tadi bisa kita kerjakan menggunakan rumus yang ke mana? Sorry, yang kedua ini ya kan? Nih, berganti menjadi ini. Sama dengan berarti sin 45 karena sebagai A-nya kan 45 kali cos 30 ini min jadi tetap min terus cos 45 kali sin 30. Gini. Sekarang baru kita masukkan nilainya sin 45. Sin 45 nilainya adalah setengah akar 2 terus cos 30 itu setengah kemudian dikurangi cos 45 juga setengah akar 2 kali sin 30 setengah. Loh, berarti saya salah. Cos 30 berarti setengah akar 3. Oke. Nah, ini yang cos 30 setengah akar 3. Kita kalikan, setengah kali setengah berarti menjadi 1/4. Akar 2 kali akar 3, akar 6 dikurangi. Ini setengah kali setengah lagi, jadi 1/4. Akar 2-nya sendirian. Nah, kita pakai konsep seperti nomor 1. Berarti ini 1/4-nya bisa keluar. Berarti yang masih terjebak dalam kurung adalah akar 6 dikurangi akar 2. Ini adalah contoh penggunaan dari rumus ini. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang kurang lebih sama. Intinya adalah kalian hafal ini, bisa hafal juga yang tadi sin 45, sin 30, 60 dan seluruh tabelnya kalian pasti bisa. Oh ya, ini belum ada tannya ya, masih ada nilai tannya. Walaupun saya biasanya kalau mau nyari tan tuh pakainya sin per cos, tapi saya kasihlah sekalian di sini untuk yang tan. Oke, untuk rumus tan, saya tulis di poin nomor 5. Untuk tan penjumlahan A plus B, ini rumusnya adalah, kita buat pernya dulu. Rumusnya adalah tan A tambah tan B dibagi 1 min tan A kali tan B. Kemudian untuk tan pengurangan A min B, rumusnya adalah tan A kurangi tan B, bawahnya sama, 1 min tan A kali tan B. Gitu. Untuk yang rumus tan mudah lah diingat, yang sering ketukar-tukar tuh yang sin sama cos, apalagi bagian tandanya ini. Sekali lagi tandanya ini hati-hati, untuk cos dia berubah. Seperti itu penjelasan untuk materi ini. Selanjutnya kita akan latihan soal-soal ya. Kita coba soal-soal. Saya carikan dulu soalnya sambil kalian nyatet ini. Oke, kita mulai dari soal yang gampang dulu. Yang pertama adalah, ini sudah ya, bisa saya bersihkan kan?
Atau yang kiri aja yang saya hapus dulu. Oke, kita mulai dari lanjutannya tadi, dari soalnya sampai nomor 3. Sekarang berarti untuk soal nomor 4, coba kita kerjakan sama-sama. Kita akan mencari cos. Tadi soal saya pakai apa ya? 75 kan? Tapi saya lewatnya 75-nya saya ubah menjadi sin. Sekarang bagaimana kalau cos 75 ini dikerjakan menggunakan cara cos? Apakah bisa? Tentu saja bisa, karena 75 itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan berapa? 45 tambah 30 ya kan? Kalau tadi kan sin 15, 45 kurangi 30. Sekarang 75 kita dapatkan dari 45 tambah 30. Berarti kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu cos 45 cos 30, karena ini penjumlahan jadi min, sin 45 sin 30. Hasilnya cos 45 setengah akar 2 terus cos 30 setengah akar 3 dikurangi sin 45 setengah akar 2 sin 30 adalah setengah. Nah, dari angkanya ini aja udah sama ya kan? Apalagi hasilnya. Jadi ini 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Sederhanakan, jadi 1/4 akar 6 kurangi akar 2. Oh ya, sorry, ini akar 2-nya harusnya agak ke atas biar terkesan bukan miliknya 4. Nah, akar 2-nya di tengah-tengahnya. Kayak gitu, gampang kan? Sekarang kita coba yang lain, angka yang lebih besar. Misalnya aja kita coba sin 105 derajat. Oke, saya lupa nulis derajat semua ini. Sin 105. 105 itu kalau kita ubah jadi penjumlahan yang ada 30, 45, 60 mungkin, atau 90 kira-kira jadi apa? Yo, di sini butuh kreativitas atau kejelian dalam mengubah angka-angka ini menjadi penjumlahan ataupun pengurangan. Kalau kalian bisa itu, rumusnya hafal, wes jalan deh semuanya. Oke, ada yang mau menjawab? 105 kita ubah jadi pecahan apa tambah apa ya? Atau mungkin pengurangan? Halo? Renaya mau mencoba menjawab 105? Kalau kita ubah jadi bentuk penjumlahan, berapa tambah berapa? Ojo ngawur iki. Apa Meta? Jawab Meta. Enggak, Bu. Tadi Eva yang unmute. Ya udah tuh kalian Maaf, Bu. berdua kan, berdua barengan jawab coba. Yuk 105 jadikan penjumlahan apa tambah apa? Pokoknya angkanya ngambilnya dari sudut istimewa. 30, 45, 60, 90 juga boleh. 60 45. 60, 45, Rahma. Oke, boleh. Kita coba pakai itu. Berarti ini menjadi sin 60 ditambah 45. Nah, ini kalau kalian ini aja kesulitan gimana mau ngerjain coba. Sekarang kita kerjakan. Berarti ini menjadi sin 60 kali cos 45 ditambah cos 60. Tolong itu siapa? Di unmute dulu dong. Almas. Oke. Saya lanjutkan. Ini tadi sin cos cos. Berarti selanjutnya sin. Oke, baik. Kita kerjakan sin 60 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah
Sin 45 setengah akar 3. Gini, kita kalikan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 3. Nah, beda ya. Kalau ini akarnya 2, sekarang ini akarnya 3. Berarti akan menghasilkan 1/4 kali akar 6 plus akar 3. Seperti ini. Oh ya, kita belum punya contoh yang tan dari tadi, kasihan tannya. Untuk yang tan, saya mau coba tan 135. Yo, 135 kita ubah jadi apa? Sekarang siapa yang akan menjawab? Ayo, tan 135 kita ubah jadi apa? 9045. 9045, tepat sekali, betul. Mungkin ada pilihan yang lain, cuman di kepala saya juga itu 90 tambah 45. Jadi 90 tambah 45. Betul sekali. Gini berarti menjadi tan 90 ditambah tan 45. Ups, mulai lagi. Nah, tan 90 ditambah tan 45 dibagi dengan 1 min tan 90 kali tan 45. Ntar, saya mau memastikan sesuatu dulu ya. Oh iya, benar. Ada yang janggal ini. Ternyata di sini, maaf, ini yang untuk nomor 6, kalau atasnya min, bawahnya plus. Ini saya ganti jadi plus. Jadi tandanya beda, plus min, yang ini min plus. Tapi yang contoh kita nomor 6 sekarang, contohnya menggunakan rumus yang kelima kan, jadi tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita masukkan tan 90 berapa ya? Tan itu rumusnya sin dibagi cos, berarti tan 90 itu sama aja sin 90 dibagi cos 90. Berapa? Sin 90 1 ya kan dibagi 0. Jadi 1 dibagi 0 tak terdefinisi. Tak terdefinisi ditambah dengan ini, maka hasilnya tidak bisa didefinisikan. Berarti kita nggak bisa cari dong penjumlahannya ini. Kalau penjumlahnya nggak ada, pengurangannya apalagi? Tunggu. Kalau pakai kalkulator, tan 135 ada jawabannya. Men 1. Oke, berarti walaupun ini tak terdefinisi, ditambahin berarti tetap bisa. Tak terdefinisi simpelnya gini ya. Ditambah dengan tan 45 itu setengah. Terus 1 dikurangi tak terdefinisi kalikan setengah gini. Berarti berapa hasilnya? Ini dijumlahkan. Kalau ini kita jumlahkan, tak terdefinisi tambah setengah, berarti kita abaikan itu tak terdefinisinya. Berarti menjadi setengah, terus ini yang bawah 1 dikurangi, karena tadi kita abaikan ini, diabaikan tuh berarti apa ya? Wah, saya salah milih contoh nih kayaknya nih. Gurunya aja bingung ini gimana muridnya ini. Kalau pakai kalkulator itu hasilnya min 1, tapi kok ini kok nggak bisa ketemu min 1?
Tunggu. Ada nggak sih yang pakai contoh tan 135? Wah, ini PR dulu aja berarti. Untuk tan yang untuk tan 135 PR dulu ya. Saya tidak yakin ini tak hingga tambah tak terdefinisi tambah setengah kok hasilnya tetap setengah. Kita pending dulu. Nanti coba kita pakai aplikasi lain untuk mengerjakan. Bisa pakai Callrun, bisa pakai apalagi Kanda, mungkin pakai Medways. Nanti kita cari. Ini kita skip dulu. Jadi ini PR kita bersama. Nomor 6. Oke, selanjutnya kalau masalah yang simple gini, cuma satu statement gini, gampang ya kan? Bisa kalian kerjakan kalau kalian hafal rumusnya dan hafal tabelnya. Jadi hanya membutuhkan hafalan. Sekarang kita akan pakai sedikit logika. Tentunya soalnya nggak berwujud to the point kayak gini. Soalnya adalah seperti ini. Sebentar ya. Ini saya mau menampilkan yang di sini gimana ya? Bisa nggak ya di copy? Oke, saya bersihkan dulu. Kalian screenshot dulu soal ini dalam hitungan 5 detik. Oke, ada yang ngechat saya. Apa ini? Bu, tan 45 catatannya itu 1. Oh alah. Tan 45 1. Oh iya benar. Saya yang salah berarti. Enggak, yang salah saya. Ya ini 1 ya, bukan setengah ya. Tapi bagaimanapun tan 90-nya ini loh. PR kita itu tan 90-nya ini. Gimana cara mengerjakan ini? Oke, jadi tetap nomor 6 kita skip dulu. Karena sudah ada peringatan 10 menit lagi ini akan selesai. Jadi saya mau ke soal yang agak susahnya dulu langsung ya. Bu, kalau misalnya tan 135 di hasilnya tan 180 dikurangi 45 gitu bisa enggak, Bu? Bisa, pinter sekali. Siapa ini? Adinda ya? Iya, Bu. Hasilnya hasilnya 1/1. 1/1? Enggak ada mennya. Iya, Bu, men 1/1. Oh ya, benar karena kalau kita cek pakai kalkulator itu hasilnya -1. Berarti kita bisa menyimpulkan sesuatu di sini. Coba apa yang bisa kita simpulkan? Bisa? Kalian mengambil kesimpulan dari kejadian kita hari ini? Masa nggak bisa? Ya udah, saya simpulkan ya. Jadi, kita bisa memilih bilangan apapun sebenarnya untuk mendapatkan 135 maupun 105 maupun 75. Ya kan, 75 tadi kita udah buktikan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, begitupun untuk mendapatkan tan 135. Kalau kita kepikirannya 90 plus 45, nggak masalah, tuliskan aja dulu. Tapi kalau terjadi kemacetan kayak gini, kok ternyata tan 90-nya tak terdefinisi, terus gimana menjumlahkannya? Berarti kita harus cari alternatif lain untuk mendapatkan 135. Misalnya aja tadi ada yang pakai 180 min 45. Malah ketemu min 1 sama kayak kalkulator. Berarti kita pakai itu, ya. Jadi bagi kalian penonton YouTube saya nanti, nah kita ubah ini menjadi 180 min 45, tapi pekerjaannya saya tinggal untuk kalian. Mungkin akan saya berikan di Fresh Talk kita minggu depan. Nah, sekarang saya mau bahas soal yang tadi saya bilang yang butuh logika, bukan hanya butuh hafalan, oke? Soalnya seperti ini saya sudah copy kan, tinggal saya paste sebentar ya. Nah, ini dia soalnya.
Jadi kita punya dua sudut A dan B, tapi tidak tahu berapa derajatnya. Tapi kita malah tahu nilai dari sin A yaitu 4/5 dan sin B 12/13. Lalu diketahui lagi, sudut A itu sudut tumpul, hati-hati. Ingat kan, tumpul lancip itu ngefeknya di apa? Tumpul itu berarti dia ada di kuadran berapa? Tumpul itu kan antara 90 sampai 0. Berarti tumpul itu artinya dia di kuadran 2. Kalau lancip mah kuadran 1. Gitu. Terus apa efeknya kalau di kuadran 2? Efeknya adalah ada beberapa nilai sin, cos, atau tan yang bernilai negatif. Kalian masih ingat pembagian kuadrannya? Ini kuadran 1, ini kuadran 2, terus ini kuadran 3, ini kuadran 4. Untuk kuadran 1, all semuanya positif. Kuadran 2 yang positif hanya sin. Ini yang positif hanya tan. Terus yang terakhir untuk kuadran 4 yang positif hanya apa? Berarti tinggal cos. Gini. Ngapalinya kotan sin all. Gitu. Dari bawah ke atas. Oke, seperti itu efeknya. Kemudian kita akan cari yang sin A dulu. Sin A itu kan rumusnya nanti adalah sin A cos B ditambah sin B. Sorry. Sin, wah saya mulai nggak fokus ini. Sin A kali cos B, apa rumusnya tadi? Sin cos cosin, oke. Sin A cos B berarti ini cos A sin B kayak gini. Kita sin A udah punya, cos B belum punya, cos A juga belum punya, tapi sin B-nya ada. Berarti kita cari dulu cos A dari sini. Masih ingat? Sin itu rumusnya demi. Jadi kita gambar dalam segitiga siku-siku. Ini adalah sudut A. Diketahui sin A-nya 4/5. Padahal sin itu rumusnya demi. Berarti depannya 4, miringnya 5. Sampingnya berarti pakai Pitagoras ketemulah 3. Otomatis kita bisa dapat nilai cos A. Cos rumusnya apa? Sa, mi, berarti sampingnya 3, miringnya adalah 5. Ini nilai untuk cos A. Sekarang kita ke segitiga yang punya sudut B. Ini sudut B. Di sini modelnya adalah sin B, di mana nilainya 12/13. Kembalikan seperti tadi, dapat cos A. Berarti sin B kita tuliskan dulu. Depan, miring. Berarti sampingnya ini berapa? Hasilnya 5. Pakai Pitagoras nanti ketemu 5. Oke. Next, kita berarti bisa dapat nilai cos B. Cos itu sami. Berarti sampingnya 5, miringnya adalah 13. Oke, sekarang lengkap sesuai dengan rumus yang kita butuhkan. Maka sekarang bisa kita masukkan untuk menjawab soal nomor A. Saya tulis langsung angkanya ya. Ini adalah rumus panduannya. Berarti sin A kita tulis dulu nih. Sin A-nya menjadi 4/5. Lalu kemudian kalikan cos B. Cos B-nya adalah 5/13. Ditambah dengan cos A-nya 3/5. Kali sin B-nya ini 12/13. Nah, ini ada bagian yang bisa dicoret, tapi sebaiknya tidak usah kita coret. Karena kalau dicoret nanti kita samakan penyebut malah 2 kali kerja. Ini kan penyebutnya udah sama nih. 5 kali 13. 5 kali 13 kan. Jadi mending kaliin aja. 5 kali 13 itu 65. Yang atas ini 20 ditambah 36/65. Maka hasilnya adalah 56/65. Nah, baru di sini kalian sederhanakan. Kayak gitu. Oke,
Tapi kalaupun tidak juga nggak masalah. Nanti tergantung pilihannya pokoknya. Next, kita ke soal yang B. Ini hanya ganti tandanya aja. Berarti sama rumusnya kan, hanya tinggal kita kurangkan. Berarti jadi seperti ini. Nah, berarti 20/65 dikurangi 36/65 min 16/65. Seperti itu. Nah, kalau nanti soalnya dikembangkan malah nyarinya cos, ya nggak masalah. Sama aja. Kan yang penting kita udah ketemu nih. Sin A, cos A, sin B, cos B. Soalnya apapun tidak masalah. Kalau mau cari tan ya sama, berarti kalian harus punya dulu nilai tan. Jadi tambahin di sini nih, ada tan B, di sini ada tan A. Seperti itu. Oke, waktunya kurang dari 1 menit, kita akan selesai. Nanti mungkin masih ada variasi soal yang lain, mungkin akan saya tampilkan di penugasan Presto untuk pekan depan. Sebelum kita berakhir, ada yang mau ditanyakan?